Halo semua, ketemu lagi sama kita. Hari ini mau makan kimbap sama makan mie rebus Ya, sambil cerita horor seperti biasa. ya. Kali ini akan menceritakan kisah horor aku. Dan kemarin kita sudah mendengarkan kisah horornya kakak aku yang camping. Sekarang kisah horor aku yang berada di sebuah kampus. Oh, jadi kuliah? Ya, waktu aku kuliah. Ya. Mari kita mulai ya sambil makan. Kita ngobrol horor sambil makan. Oke. Cus. Oke. Jadi gimana ceritanya? Jadi waktu itu aku semester berapa ya? Aku lupa itu tepatnya semester berapa. Tapi udah agak lama sih, kayaknya udah sekitar 2 tahunan di kampus. 2 tahun tuh berarti semester 4 ya? 4-an ya mungkin. Nah waktu itu kebetulan memang aku sering pulangnya malam, cenderung pagi karena memang sedang ada kegiatan waktu itu, kegiatan hima lah. Waktu itu aku masuk dalam hima, jadi diharuskan ngikutin rapat sampai malam, sampai pagi gitu. Lu ngerapatin apa? Ya kegiatan untuk kampus. Lalu ketika sekitar jam 11, jadi di sebuah kampus aku tuh kayak ada lobbynya itu bukan yang lobby seperti kayak rektorat yang vibe-nya kantor banget gitu, bukan. Jadi kayak itu lobby itu biasanya untuk kita nongkrong biasanya. Oh, sama teman-teman. Tapi pas sudah acara selesai, maksudnya perkuliahan udah selesai ya? Kalau perkuliahan udah selesai, jadi kayak kita tuh nongkrong, mahasiswa tuh nongkrong di lobby itu. Nah pada satu waktu aku sekitar jam 11 itu kampus sepi, di lobby pun udah sepi sebetulnya. Cuman memang ada beberapa orang lagi di ruangan hima. Nah aku waktu itu karena udah capek banget, jadi aku memutuskan untuk izin pulang duluan waktu itu. Sebetulnya rapat sudah selesai, cuman mereka masih istilahnya masih kayak nongkrong dulu lah gitu, kayak biasa lah ya kayak anak-anak kampus nongkrong dulu gitu. Nah terus aku berjalan lah tuh ke arah lobby. Nah dan di lobby itu aku ketemu 2 orang. Pertama ada senior aku, yang kedua ada teman seangkatan aku yang lagi ya nongkrong lah di situ gitu. Cuma mereka nggak saling ngobrol ya, mereka sendiri-sendiri gitu loh. Nah suatu ketika pas aku lagi mau keluar lobby, aku balik badan kayak kembali masuk lagi gitu loh, kayak mau masuk lagi. Nah di lobby itu kan di tengah-tengah itu sebenarnya ada tangga yang kayak gini terus muter terus naik gitu. Nah terus di atas itu kayak ada lantai 2 tapi mirip, jadi lantai 2 tapi sini tuh bolong. Nah kita bisa lihat lantai 2 itu. Jadi di lobby itu kan lantai 2 tuh kita bisa lihat, karena lantai 2 tuh nggak yang full gitu loh, jadi kayak ada mirip balkon tapi bukan balkon gitu lah, kayak ya bisa lihat lah lantai 2. Jadi di situ di tengah tangga, terus di antara ini ada kayak jalan gitu, sana ruang kelas, ke sana itu mau ke arah ruang kelas lagi dan mau ke arah ruang hima memang. Nah ketika aku masuk, aku lagi mau ngobrol sama teman-temanku yang seangkatan ya, yang ada di situ yang tadi aku bilang. Tiba-tiba ada cewek jalan di atas, di tempat yang di lantai 2 itu. Padahal udah nggak ada orang. Padahal di kelas itu, ruang kelas itu udah dikunci semua. Yang masih buka kan cuma hima. Kalau misalnya kita tahu, kalau itu bisa kelihatan kalau ada orang lewat tuh, orang jalan tuh kelihatan gitu loh. Kalau misalnya dari ruang hima kan kita lihat ya dari sana ke sana. Nah tapi ini dari ruang kelas menuju ke sana. Dan ini kalau misalnya orang jalan kan kayak kelihatan gini loh, gitu kan. Dan ada suara langkah kaki. Itu enggak. Itu jalannya tuh kayak kita naik skateboard gitu, dan gak ada suara langkah kaki. Dan itu cewek. Cuman mukanya aku nggak tahu, memang rambutnya panjang, hitam semua sih aku ngelihatnya, karena waktu itu memang remang-remang sih. Siluet atau enggak? Kayak jelas, tapi aku ngelihatnya bukan kayak tiba-tiba gini ya. Jadi aku pertama lihat, karena aku fokusnya di temanku, otomatis kan ini kelihatan kalau ada orang jalan ya, kalau kita di atas istilahnya kayak ekor mata lah gitu kan, itu kelihatan. Nah pas aku begini itu masih ada tuh tiba-tiba. Nah itu arah dari sana ke sana? Iya dari arah ruang kelas. Itu sebenarnya arahnya kemana? Ruang kelas ke hima gitu. Sebenarnya kan kalau misalnya kita nalar itu kan, kalau pertama kalau orang jalan gitu kan ada suaranya, tapi itu benar-benar nggak ada suaranya. Padahal itu sepi banget karena udah malam. Tinggal kalian ya? Iya, cuma tinggal aku sama. Di ruang hima pun, di ruang hima itu kedap, jadi ditutup, jadi nggak kedengaran ada orang ngomong apa itu kedengaran. Nah dari situ aku
mau ngomong sama temanku ini, tapi kayak temanku udah tahu dengan tatapan aku. Jadi temanku nggak usah bilang, ayo kita pulang gitu. Temenmu mungkin lihat juga kali ya? Kalau lihat aku nggak tahu sih, cuman mungkin dari ekspresiku ya, kayak tiba-tiba ketika kembali masuk lagi ke lobby gitu tuh kayak kayak kaget gitu. Terus temanku kayak, oke mungkin kamu lihat sesuatu, nggak usah cerita, mending kita pulang ya gitu. Mungkin pikirnya kayak gitu. Ya, jadi terus akhirnya pas kita pulang, aku bodo amat sama yang Hima ya. Jadi kayak yaudah itu urusanmu. Jadi waktu itu aku pulang, dan setelah pulang sih nggak terjadi apa-apa sih. Terus ada juga cerita di kampus juga. Nah pas kan dia tujuannya ke Hima. Nah terus besoknya kamu dengar nggak? Maksudnya mereka nyeritain kemarin di Hima ada cewek ini gitu. Aku nyeritain ke teman-teman Hima. Enggak, kan si cewek itu kan tujuannya ke Hima. Nah sing Hima itu weruh juga ora? Oh enggak. Mungkin harus hilang gitu kali ya? Iya, jadi itu enggak. Jadi gini loh, itu tuh tempat segini ya. Enggak, maksudnya tuh kalau dari POV ku ya, itu tempat itu tuh enggak lantai 2. Itu tuh enggak yang sepanjang itu sebetulnya. Jadi ketika dia melewati tangga tengah ini terus kayak hilang gitu. Dan itu pas itu aku udah lihat, hilangnya pun aku lihat. Kayak asap gitu. Iya. Tapi nggak kelihatan asap sih, cuman kayak udah hilang aja gitu. Cewek serem. Makanya. Tapi memang sih di kampus itu tuh kayak vibe-nya, walaupun memang banyak yang sering nongkrong malam di situ, banyak karena memang ya salah satu kampus terkenal lah gitu. Pasti orang-orang kalau misalnya aku cerita, maksudnya kalau aku bilang melakukan kegiatan apa pasti tahu lah kenapa kok bisa sampai malam sampai pagi di situ gitu. Kan, kampusnya dia itu tuh dibilang tua nggak tua, tapi gimana ya? Ini loh, singup ya, apa ya, gimana ya? Ya singup lah. Jadi mirip SMA-nya kita, ya, tapi dalam versi yang lebih luas, lebih gede gitu loh. Dan memang waktu itu belum ada kayak permajaan atau renovasi itu belum, jadi kayak masih bangunan tua ya. Iya gitu. Udah gitu jauh lagi dari kota. Yes, tahu sendiri kan di mana? Paling jauh ya, pokoknya di ujung sana gitu. Jadi terus ada lagi cerita di kampus yang sama juga. Ini kita makan mie, aku punya ini. Pangsit. Taruh sini aja deh. Ini jadi satu sama perut nanti. Enggak apa-apa ya teman-teman. Terus ada cerita lagi. Nah, ini aku sebenarnya kalau mau ngomong tuh kegiatan ini takutnya ke-spill. Jadi mungkin aku ngomongnya kayak ini aja ya, kegiatan mata kuliah kampus lah ya. Gitu. Jadi waktu itu ini sore sebetulnya. Pulang kuliah juga. Kurang lebih itu sekitar jam 4 ke jam 5 lah. Pokoknya ya mau arah-arah dari jam 4 mau ke maghrib. Memang waktu itu aku agak lama karena memang mau persiapan ujian. Jadi aku mempersiapkan itu tuh di situ gitu loh. Gitu. Jadi waktu itu aku lagi melakukan kegiatan itulah di salah satu. Jadi di kampus aku itu ada pertama kan lobby yang aku bilang, terus ada lantai 2. Nah lantai 2 itu tuh kebanyakan ruang kecil-kecil lah, maksudnya ruang untuk berkegiatan tapi ruangannya itu kecil-kecil gitu, kayak bangsal gitu. Yes gitu, tapi bukan yang sekecil itu, cuman hanya cukup untuk 2-3 orang lah maksudnya di dalam ruangan itu. Nah lantai 3 sama tempatnya, ruangannya juga berkegiatan tapi satu ruangan tuh mungkin 3 kali 3 sekamar kos lah. Iya, sekamar kos lah gitu. Nah, kalau di lantai 4 sama juga ruangannya, cuman memang diperuntukkan untuk kegiatan yang beda lah gitu. Adalah satu kegiatan, cuman aku gak bisa sebut ya karena masih aktif sampai sekarang kampusnya gitu. Terus mungkin sebagian dari yang kalau ada yang nonton mungkin kenal kita ya, kenal kita pasti tahu lah di mana tempatnya gitu. Sok artis itu. Nah, terus dia waktu itu aku memutuskan untuk ke lantai 3 karena memang di situ sepi banget. Sesepi itu. Itu udah selesai kegiatan ya? Selesai kegiatan. Cuman memang kan karena mau persiapan ujian, karena kita mau mendekati ujian, jadi kita tuh mahasiswa tuh mempersiapkan lah gitu. Banyak mahasiswa yang mempersiapkan ujian tuh di kampus gitu. Cuman ada juga yang di rumah juga ada gitu, di kos juga ada. Nah, waktu itu aku males banget nih mempersiapkan ujian tuh di kos. Waktu itu kan aku ngekos ya. Nah, itu tuh males banget karena takutnya mager kan. Akhirnya aku putuskan lah, karena aku jarang banget sebetulnya kalau kayak mempersiapkan sesuatu tuh di kampus, lebih sering tuh di kos gitu loh. Tapi lebih tenang sih sebenarnya. Iya,
gitu. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu aku kayak males aja gitu loh kalau di kos, makanya aku niatkan lah ke kampus. Mumpung ramai juga ya. Ya mumpung rame, karena setahu aku kan memang kalau untuk mempersiapkan ujian itu banyak mahasiswa yang di situ gitu. Udah beberapa lama aku dengar memang ada suara langkah kaki juga, suara langkah kaki lagi gitu loh, dan itu dengarnya agak lama. Aku dengarnya tuh kayak mondar-mandir di belakang aku. Oh, kamu hadapnya ke Membelakangi pintu. Nah, dia tuh mondar-mandir di apa? Di pintumu. Bukan, Di ruanganmu. di luar. Ya, tapi maksudnya di depan ruangan yang kamu tempatin itu. Kayak mondar-mandir. Yaudah lah, aku siapa sini kayak apa? Kayak kayak perasaan bukan gimana ya, kayak bukan marah sih, tapi agak gak enak gitu loh, kayak gak nyaman aja gitu. Terus habisnya aku keluar, aku berhenti kegiatan itu, aku keluar, aku tengok nggak ada siapa-siapa tuh. Padahal itu posisinya nggak lama loh, jadi kayak cepet gitu. Aku langsung berdiri dari kursi, langsung ke arah keluar, tengokin. Itu aku bener-bener ngelongok keluar, nggak ada siapa-siapa. Terus oke, aku balik lagi, duduk lagi, melakukan kegiatan lagi, bla bla bla. Dan tiba-tiba kayak ada angin gitu di belakang. Terus aku kayak oke, aku berhentilah tuh berkegiatan lagi, aku nengok lagi, oke nggak ada angin. Dan itu aku beraniin keluar, jalan sana, ngecekin satu-satu. Terus aku liatin di tangga, nggak ada yang turun. Aku ngecek di tangga atas, nggak ada yang naik atau turun juga. Terus habis itu aku ngecek di mana, di lantai 2 kan, maksudnya kalau yang apa di sini, kalau samping itu kan masih kelihatan ya, nggak ada orang juga. Terus oke, berarti saatnya kita pulang gitu ya. Akhirnya mau nggak mau aku harus stop tuh, karena udah nggak nyaman banget. Akhirnya aku beresin lah semua ininya, kegiatanku itu aku beresin semua, barang-barangku aku beresin semua. Akhirnya aku pulang, dan ketika aku lewat tangga tengah ini, ketika aku menurunin tangga, aku tuh kayak ngerasa di belakang itu tuh kayak ada yang bukan hembusin ya, tapi kayak berasa deket banget gitu loh, kayak ada sesuatu yang deket banget di sini tuh kan. Jadi kayak gini gitu. Cuman aku kayak anjir lah, siapa nih gitu kan, ngapain sih gitu kan. Dalam hati aku nggak ganggu di sini, ya maaf kalau misalnya memang aku kesorean ya, tapi ini aku udah mau pulang kok, aku dalam hati kayak gitu. Terus tiba-tiba ketika aku udah nyampe nginjek lantai 2, langsung udah hawa itu udah nggak ada. Terus aku turun. Udah sih kayak gitu doang sih sebetulnya. Kayaknya tadi kalau orang nengok gitu misalnya lari, harusnya kedengeran kata orang. Iya juga ya. Iya. Tapi ini nggak kedengeran. Enggak, kayak ya udah gitu. Kampusnya emang serem sih. Pernah main ke sana ya? Ya pernah lah. Kampusnya memang serem. Iya. Ya. Kalau sekarang sih enggak ya. Kalau dulu sekarang waktu udah banyak. Kalau udah banyak inovasi juga. Kalau dulu pas angkatanku itu memang serem banget sih. Ya berarti pas angkatanku harusnya juga lebih serem dong. Oh, iya. Kan lebih tua. Cuman aku memang tidak berkuliah di situ. Iya sih. Cuman kan kamu juga ada cerita kan di kampus. Kalau aku di kampus itu nggak diliatin, cuman aku menangkap sesuatu. Jadi foto di dekat Hima gitu, aku foto kan ada pohon gede, aku foto gitu, terus habis itu tak abaikan. Terus suatu hari aku kan kadang kita tuh buka galeri foto kan, galeri foto gitu. Itu foto yang waktu itu tak ambil, terus ada kayak apa di samping Hima itu, di samping pohon gede banget itu, ada itu kayak kunti gitu loh. Nah itu terus tak zoom ini apaan ya, kayak orang aku gitu. Terus tak zoom ternyata memang ya orang, ya kunti. Jadi pakai baju putih, rambutnya riwok ngono kae. Mukanya gini, aduh sampai merinding aku nih inget. Aku merinding kalau ingat. Kayak mukanya jelas banget. Mukanya tuh gini loh. Menyeringai. Ini kayak loh. Dan itu cuma dari kepala sampai sini. Bawahnya enggak ada kakinya. Oh kayak transparan gitu ya. Jadi kalau warna dia kayak gradasi gitu loh. Jadi jelas terus menghilang gitu. Oh iya. Dan itu fotonya transparan. Jadi di foto itu dia transparan, jadi kelihatan bangunan Hima di belakangnya dia tuh kelihatan. Itu dulu sempat pernah tak kirim di Twitter, horor gitu pernah tak kirim itu, foto itu. Tapi sekarang udah nggak ada fotonya, jadi nggak bisa mencantum karena di HP-nya udah lama, udah rusak. Di kampus cuma itu doang. Oh di kampus itu sih. Ya sebenarnya banyak banget yang cerita sama aku tentang horornya kampus aku, kayak seniorku tuh. Jadi kita memang waktu itu memang pernah cerita gitu loh, saling sharing lah gimana pernah ngerasain apa gitu. Nah, senior aku ini dia kebetulan berkegiatan di lantai 4. Masa tiba-tiba dia dengerin ada
tukang bakso lewat di belakang dia. Anjir. Nembak. Ting 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 gitu, betul. Katanya gitu, tukang bakso. Itu kayak cerita di kampus mana? Bandung apa mana itu ada loh. Oh iya. Ada. Tapi itu di lantai 4 loh. Di lantai Iya. 4 dan apa namanya? Dia ngelamin sendiri. Jadi dia berkegiatan juga sampai larut juga berkegiatannya di situ. Dia sendiri dan waktu itu dia dengar ada suara tukang bakso. Ting ting ting. Itu nggak dipanggil ya? Iya, terus dia keluar nggak ada siapa-siapa, sudah sepi, hanya dia sendiri. Itu yang seniorku cerita itu kayak gitu. Nanti mungkin ya kalau ceritanya kita berdua udah habis, kita cari-cari cerita dari senior kita. Ya, Dari kampus teman-teman, dari ya. teman-teman, dari tetangga, nanti kita ceritain mereka ngalamin apa aja, nanti kita ceritain. Iya. Oke lah kalau kayak gitu. Itu sih ceritaku. Besok mungkin ada cerita lagi dari kakak aku ya, gantian lagi ya dari kakak. Atau mungkin dari kita berdua juga pernah mengalami juga. Mengalami juga di sebuah rumah sakit nanti Iya, ya. nanti kita Mungkin habis ini ya, mungkin minggu depan minggu depan kita akan cerita. Oke, kalau kayak gitu. Terima Terima kasih udah nonton kita kali ini. Hari ini selesai di sini dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.